Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zara dari kelas 96. Izinkan saya untuk menceritakan cerita legenda yaitu Jakatarub dari Jawa Tengah. Kisah bermula ketika seorang pemuda asli Mataram bernama Jaka Kudus pergi mengembara. Ia pergi karena dimarahi oleh ayahnya Ki Ageng Kudus. Dalam perjalanannya, Jaka Kudus bertemu dengan Ki Ageng Kembang Lampir. Lalu ia menikah dengan putri Ki Ageng Kembang Lampir. Tak lama kemudian, putri tersebut hamil dan melahirkan. Putri tersebut meninggal dalam proses, tapi anaknya berhasil selamat. Bayi tersebut diambil oleh pemburu bernama Ki Ageng Selandaka. Sembari mengejar burung, Ki Ageng Selandaka berkelana hingga tiba di desa Tarub. Bayi tersebut ditinggalkan begitu saja. Nyi Ageng Tarub yang melihatnya lantas memungutnya dan diangkatnya sebagai anak angkat. Bayi tersebut dikenal dengan nama Jaka Tarub. Bayi Jaka Tarub tumbuh menjadi pemuda yang gemar berburu. Suatu hari ia pergi berburu hingga ke wilayah Gunung Keramat. Di gunung tersebut ada sebuah sendang yang konon menjadi tempat mandi para bidadari. Kebetulan ketika ia tiba di tempat tersebut, ia melihat 7 bidadari sedang mandi. Pakaiannya diletakkan di pinggir sungai. Tanpa pikir panjang, Jaka Tarub mengambil salah satu selendang bidadari tersebut dan menyembunyikannya. Jaka Tarub bersembunyi di lumbung padi di rumahnya. Para bidadari yang sadar bahwa ada lelaki yang tengah mengintai, lalu panik dan segera mengambil pakaiannya untuk terbang pergi ke kayangan. Namun ada satu bidadari yang tertinggal karena tidak menemukan selendangnya. Jaka Tarub kemudian muncul dengan muka tak bersalah dan membantu bidadari yang tertinggal tersebut. Namanya adalah Nawang Wulan. Dirinya juga bersedia dipersunting Jaka Tarub sebagai istrinya. Keduanya hidup bahagia dan memiliki anak yang bernama Nawangsih. Jaka Tarub yang kini bekerja sebagai petani merasakan kesejahteraan hidup. Kebutuhannya terus tercukupi dan lumbung padinya seakan tak berkurang sepeser pun. Suatu ketika Dewi Nawang Wulan pergi meninggalkan rumah untuk mandi dan meninggalkan pesan kepada Jaka Tarub untuk tidak membuka dandang nasi yang sedang digunakan untuk menanak nasi. Tak kala istrinya pergi, Jaka Tarub nekat larangan istrinya. Betapa terkejutnya Jaka Tarub tahu bahwa di dalam dandang tersebut hanya ada sebutir nasi. Ternyata Dewi Nawang Wulan menggunakan kesatriannya untuk mengubah sebutir beras menjadi nasi yang banyak. Jaka Tarub buru-buru menutup dandang tersebut. Selesai mandi, Dewi Nawang Wulan kembali ke rumah. Ia sadar bahwa Jaka Tarub telah membuka dandang tersebut karena beras yang dimasukkannya belum matang. Sejak saat itu, Dewi Nawang Wulan meminta penumbuk padi biasa dan mulai masak dengan cara yang biasa. Lama-kelamaan, padi di lumbung Jaka Tarub mulai habis dan pakaian Dewi Nawang Wulan tersingkap. Dewi Nawang Wulan juga sadar bahwa Jaka Tarublah yang telah menyembunyikan pakaiannya. Kemudian Dewi Nawang Wulan mengambil pakaiannya dan pergi kembali ke kayangan. Ia hanya mau turun ketika anaknya Nawangsih menikah. Oleh karena itu, pada malam sebelum pernikahan, masyarakat Jawa mengadakan prosesi Midodareni. Salah satu alasannya adalah untuk meminta Dewi Nawang Wulan turun ke bumi dan mempercantik pengantin wanita. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.